Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk menjelaskan tentang sebagian daripada doa, di mana saya sangat tertarik untuk memahami doa ini, ya. Artinya dari mulai kecil saya SMP itu sangat tertarik yang namanya bab doa, karena di situ ada satu hal yang sangat fondasi, ya, bahwa doa itu mampu merubah qada dan qadar Allah. Jadi semua apa yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk kita, ya, dengan doa kita yang khusus atau yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka qada dan qadar yang Allah siapkan, ya, itu akan dirubah sama Allah untuk lebih baik lagi, untuk lebih mampu lagi untuk kita lakukan, dan agar kita itu mendapat kesuksesan, kebahagiaan versi hambanya tanpa menyalahi aturan Allah. Itulah doa, ya. Lalu kalau misalkan ada pertanyaan, apakah doa itu bisa merubah tentang ajal? Ya bisa, saya katakan, karena kita sendiri tidak tahu mentoknya, maksimalnya ajal kita itu sampai di mana. Ya bisa jadi hari ini saya sebenarnya resiko ada meninggal jika saya kebut-kebutan. Tapi dengan doa saya akhirnya diberi hidayah sama Allah untuk tidak kebut-kebutan, sehingga peluang untuk selamat lebih tinggi. Tapi maksimalnya itu ya tetap tidak bisa dirubah. Tapi kan kita tidak tahu maksimalnya ajal itu kapan. Makanya di sini mari membiasakan dengan doa. Doa itu adalah otaknya ibadah, ya. Jadi bayangkan doa itu dikatakan otaknya ibadah. Jadi sekali lagi, ayo kita berdoa. Lalu berdoa itu sebenarnya seperti apa? Kalau kita melihat di dalam Quran, surat Al-A'raf ayat 55 dan ayat 56, di situ jelas dikatakan. Ya, saya bacakan terjemahnya. Ayat 55, Allah berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. 56, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan Allah dengan baik. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saya sebagai seorang peneliti di bidang karakter, saya melihat bahwa pada saat orang itu merendahkan dirinya, ya, merendahkan hatinya, artinya rendahkan hati itu adalah kesiapan kita, tidak ada yang kita pikirkan, kita prioritaskan di dunia ini kecuali Allah. Ya, pada saat kita rendah hati, ya, di situ kita sadar bahwa kita itu sebagai seorang hamba yang tidak mampu melakukan apapun kecuali Allah yang memberi izin itu. Karena kita sadar disitulah, maka kita tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita membuat proposal. Proposal itulah doa, ya. Kalau kita menyadari bahwa kita tidak akan mampu melakukan sesuatu kecuali Allah yang memberi, maka harusnya kita sadar diri bahwa kita itu tidak berdaya, tidak mampu apa-apa. Maka oleh karena itu, hendaklah kita berdoa dengan kerendahan hati. Pada saat orang itu merendahkan hatinya, maka pintu kolbu itu betul-betul terbuka. Ya. Ibaratnya pintu kolbu terbuka dan komponen-komponennya itu siap untuk hidup. Ya. Nah, pada saat kolbu itu rendah hati, ya, merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, ya,
maka harus ada tambahan satu, karena doa itu adalah sesuatu yang perlu diucapkan, perlu disampaikan kepada Allah. Maka di dalam Quran surat Al-A'raf tadi ayat 55 dikatakan bahwa setelah merendahkan hati, maka yang bisa menghidupkan komponen kolbu itu adalah dengan suara yang lembut. Ingat, kita doa itu sama Allah. Doa itu, Allah itu lebih dekat dari urat nadi leher kita. Ya. Dan Allah memperjelas lagi di dalam Quran surat Al-A'raf tadi untuk agar hamba-hambanya di saat berdoa itu dengan lemah lembut. Ya. Karena beda, saudara-saudara. Pada saat kita tidak lemah lembut, misalkan komponen B yang mau dihidupkan, pada saat kita berkata-kata lemah lembut dengan tidak lemah lembut itu beda. Pada saat kita itu mengatakan lemah lembut, satu contoh misalkan, ya Rob, ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Jadi seolah-olah bahasa kita yang lembut itu lebih kuat masuk di dalam komponen kolbu itu, sehingga komponen kolbu itu akan mudah hidup secara keseluruhan. Tapi pada saat kita, ya Allah, berikanlah aku ya Allah sebuah rezeki ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Ya Allah, bimbinglah aku ya Allah. Ya. Itu kalau ibaratnya masuk di dalam komponen kolbu itu tidak langsung menggigit, meresap ke dalam. Ya, oleh karena itu hendaklah kita melakukan doa dengan cara hal ini. Nanti saya sambung pada pembahasan doa versi Quran surat Al-A'raf ayat 56. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.